Assalamualaikum, halo Tribuners, balik lagi di Bincang Kesehatan. Nah Tribuners, Bincang Kesehatan hari ini kita sudah bersama dengan Dokter Gigi Aprilia. Halo dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, lagi di mana ini dok? Lagi di klinik. Heeh. Iya. Nah dok, hari ini kita mau bahas soal ini dok ya, karies gigi. Boleh, boleh, boleh. Heeh, Dengan senang. iya. Heeh. Iya. Ini dokter lagi nggak praktek ya dok ya? Lagi nggak praktek. Nanti jam Hmm. sekitar jam setengah 4 mulai praktek. Oh ya, nggak apa-apa ya dok ya. Iya, oke dok. Hari ini kita bahas soal karies gigi ya dok ya. Nah ya Boleh, ini boleh. sebenarnya ini karies gigi ini apa ini dok? Karies gigi itu rusaknya lapisan gigi ya. Email gigi kan teratas itu di gigi itu ada lapisan email. Jadi kalau misalnya karies itu adalah rusaknya lapisan email gigi karena menghilangnya komposisi mineral atau demineralisasi. Jadi kalau misalnya lapisan email itu sudah terkikis, sudah mulai rusak, itu yang dirasakan itu selain apa ya, tidak nyaman, tidak nyamannya karena bau mulut atau linu. Nah, itu udah tanda-tanda atau warna dari warna gigi yang kan gigi kita itu normalnya warnanya putih gading ya, bukan putih putih benar-benar putih tidak ya, warna warna gigi yang normal itu adalah warna putih gading. Jadi kalau dari warna putih gading ini sudah apa ya, sudah ada pewarnaan coklat pada gigi atau kuning-kuning mendekati coklat atau mulai menghitam, itu sudah pertanda itu adalah karies gigi. Seperti itu. Hmm, iya. Jadi karies gigi ini rentan terkena di usia berapa ini dok? Dari anak-anak, dari anak-anak, dari anak-anak. Jadi dari anak-anak yang sudah mulai makan Heeh. atau anak-anak yang sudah susu, minum susu yang menggunakan botol susu. Ya, itu diawali dengan minum susu pakai do, terus itu kadang kalau nggak apa mau tidur, nggak bisa tidur harus minum susu pakai do, terus tanpa disengaja atau mungkin kelupaan atau anaknya sendiri nggak bisa ngelepas dot sampai pagi, itu kan gula ya yang menempel di permukaan gigi. Nah, itu kalau terus-menerus itu akan terjadinya rampan karies gitu, atau Hmm. sindrom botol susu. Kalau sudah rampan karies itu pasti sering kok kita menemui anak-anak ya, entah mungkin tetangga, saudara atau ya anak ya gitu ya, sudah gripis-gripis menghitam, itu sudah namanya karies, sudah kena karies. Nah, kalau Hmm. sudah karies, kita cuekin aja, kita diamkan saja. Lama-lama karies ini akan menjadi lubang gigi seperti itu. Hmm. Untuk usia Oh. dewasa, tadi kan untuk di bagian anak-anak ya. Kalau untuk di usia dewasa atau sudah uh, di gigi tetap ya, anak-anak usia 6 tahun kan biasanya sudah mulai nih tumbuh gigi tetapnya ya, sudah mulai tumbuh gigi tetap. Jadi orang tua harus memperhatikan, dan orang tuanya pun juga harus memperhatikan untuk dirinya sendiri. Pokoknya usia dewasa pun juga harus memperhatikan. Dengan patokan seperti kayak keropos di permukaan gigi dan mulai menghitam, atau kadang ada yang putih-putih ya, tapi kayak gripisan kayak gitu, atau sudah mulai coklat menghitam, nah itu adalah karies gigi seperti itu. Hmm. Iya. Oh itu ya dok ya, kalau yang orang yang sering bilang itu, ini anaknya giginya gripis, itu udah karies itu dok ya? Karies hitam-hitam ya, kadang kita suka ketemu nih pas nyengir, nah giginya habis Grip. nih gitu. Biasanya itu pertanda dari biasanya dari botol susu, rampan Mm-mm. karies seperti itu, sindrom botol susu gitu. Mm-mm. Iya, tapi gimana ini dok biar anaknya itu nggak gripis karena apa botol susu itu dok? Kan maksudnya kan kalau anak-anak kan belum bisa sikat gigi sendiri gitu ya dok ya? Benar, benar, benar. Mm-mm. Jadi kalau aku sih biasanya ngakalin ya, karena punya anak balita juga. Jadi kita mengakalinya seperti ini. Kalau misalnya anaknya nggak mau pakai sikat gigi, jadi orang tua nanti bisa kok beli apa ya, kasa kain kasa, kasa steril di toko Alkas atau di apotik banyak ya yang menjual. Jadi
kasa ini dibalut di ujung jari kita, dibalut, terus itu terendam air hangat, kasih odol. Kalau misalnya masih satu gigi atau dua gigi atau belum empasi ya, belum makan, eh, tidak pakai odol pun juga nggak masalah. Tapi kalau sudah usianya sudah mulai makan, pasti ya, baiknya pakai odol. Gitu. Karena kan makanan-makanan ini juga pasti ada karbohidratnya, ada gulanya. Jadi diwajibkan sikat gigi menggunakan odol. Tapi makin ke sini kan baby shop itu banyak loh jual odol-odol yang organik atau yang tertelan pun juga tidak masalah. Gitu. Dan kalau sudah anaknya sudah di atas 2 tahun, 3 tahun, itu mulai kumur-kumur itu silahkan, nggak apa-apa. Diajarin juga anaknya untuk berkumur-kumur. Jadi sikat gigi sendiri, nanti kumur-kumur sendiri. Kalau misalnya belum bisa, pakai odol atau pasta gigi yang tidak masalah untuk tertelan, seperti itu. Iya dok. Nah, kalau orang dewasa dok, itu penyebab kariesnya apa dok? Apa karena jarang sikat gigi? Apa kebanyakan makan makanan yang manis? Betul. Biasanya kalau misalnya sikat gigi yang bilangnya sering dok, saya rajin kok sikat gigi. Pagi saya sikat gigi, sore saya sikat gigi, malam saya sikat gigi. Tapi kalau sikat gigi, cara sikat giginya itu tidak benar, ya sama aja, nggak bisa. Jadi apa ya, tetap aja sisa makanan tuh pasti bakalan sering nyangkut ya. Sisa makanan pasti bakalan sering tertinggal. Jadi cara sikat gigi itu harus benar gitu. Terus kalau misalnya kita mengkonsumsi gula, kita misalnya makan makanan yang manis atau minum minuman yang manis, sebenarnya sih itu nggak masalah ya. Saya sih nggak pernah melarang karena saya juga doyan makan coklat kok. Saya senang makan coklat. Cuma yang kita perhatikan nanti setelah kita makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis, kita kumur-kumur dengan air putih, dengan air hangat itu boleh gitu. Jadi tidak perlu langsung sikat gigi, enggak. Yang penting sikat gigi itu pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur itu yang pasti. Seperti itu. Iya. Nah, tadi kan dokter kan bilang ya ada cara sikat gigi yang benar, ada cara sikat gigi yang salah. Nah, yang benar itu kayak mana itu dok? Yang salah kayak mana? Sebentar, saya belum menyiapkan. Sebentar ya, saya belum menyiapkan. Ayo, tolong ambilin sikat gigi. Ini ada contoh model. Ini saya tadi saya nggak menyiapkan tadi. Cuma saya menyiapkan model gigi berlubang. Tapi ini saya siapkan dulu ya, sebentar ya. Sambil menyiapkan, aku jelasin dulu ya, yang namanya email gigi itu yang mana. Oke, paling atas nih ada email gigi. Ya, paling atas ini email gigi. Jadi kalau misalnya email gigi ini sudah mulai keroposan, ini yang bisa menyebabkan lanjut ke lubang. Nah, contoh seperti ini. Kalau email gigi ini sudah terkikis, dia akan jadinya lubang. Kadang kelihatan bagian atasnya ini bagus, atas bagus. Tapi kadang lubang itu suka dari samping. Kadang lubang suka dari samping. Jadi kadang kita suka nggak nyadar ya kalau misalnya kita makan enak, makan daging, pertama makan daging, terus atau makan ayam atau sayuran yang berserat-serat segala macam itu suka nyangkut, berarti ini otomatis sudah ada lubang di samping sini. Kalau sudah ada lubang di samping sini, jadi otomatis nanti penurunan gusi. Sudah penurunan gusi, itu otomatis makanan akan terus nyangkut seperti itu. Oke, ini aku sudah siapin, ada sikat gigi. Tapi modelnya kecil ya, aku nggak nyiapin model yang besar. Oke, ini sikat gigi, kadang orang itu ada yang sikat giginya begini nih. Kelihatan nggak Mbak? Kelihatan ya? Sikat gigi begini nih. Makin digeser, makin kenceng rasanya tuh makin bersih. Itu salah. Kalau kita mulai sikat gigi seperti itu, tolong di stop. Kita ganti, kita ubah cara sikat gigi kita ya. Sikat gigi itu atas bawah. Kalau kata Ipin Upin tuh putar, putar, putar. Jadi putar atas bawah, putar, putar. Seperti ini, seperti ini. Atas bawah. Terus untuk di bagian dalam seperti ini ya. Bagian dalam ini harus dibersihkan. Ini poin
bagian belakang ini poin nomor satu, poin sekali karena gigi geraham itu paling sering lubang. Ya, untuk bagian bawah, nah ini juga. Karena kalau ini tidak dibersihkan, bagian dalam sini tidak dibersihkan, karang gigi itu numpuk sekali. Kadang ini yang suka terlewat, ya. Ini bagian belakang, samping belakang sini, bagian bawah sini, ini harus dibersihkan juga. Untuk bagian atas, bawah, permukaan sini juga wajib, ya. Permukaan semuanya wajib dibersihkan. Untuk di bagian samping ini juga sama, karena ini bagian geraham ini paling sering terjadinya karang gigi numpuk. Itu biasanya di bagian belakang sini. Karena sikat giginya mungkin nggak nyampe sampai belakang ya. Terus sama di bagian sebelah sini, bagian sebelah sini ya. Nah, seperti itu. Jadi, yang poin utama adalah atas bawah caranya. Atas bawah. Berputar. Putar, 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 putar. Seperti itu. Terus bagian dalam semuanya. Bagian dalam semuanya wajib dibersihkan. Terus lagi, kalau misalnya sikat gigi kita, kepala sikatnya ini sudah bleber, bahasanya ya, sudah melebar ya, segera diganti sikat giginya. Karena nggak maksimal nanti membersihkannya kalau sudah melebar seperti itu. Jadi baiknya ganti sikat gigi itu baiknya 3 bulan sekali, 3 bulan atau 2 bulan sekali. Iya. Nah ya, dok, karies gigi itu tuh bisa terjadi di semua bagian gigi ya dok ya? Bisa semua permukaan gigi. Yang paling sering itu adalah bagian depan. Paling sering adalah di bagian depan. Bagian depan sama gigi bagian belakang, bagian depan sini. Itu paling sering terkena karies seperti itu. Iya. Yang dirasakan sama orang yang mengalami karies gigi itu apa sih dok, selain giginya gripis? Gripis, apalagi dok yang dia rasain dok? Apakah mungkin dia ada sakit gigi? Bisa, makanan nyangkut. Nomor satu adalah makanan suka nyangkut. Kalau makanan suka nyangkut, terus yang dirasa kalau misalnya kita habis makan ya, terus kita minum air dingin atau pokoknya makan panas atau minum yang dingin itu dirasa langsung nyut linu seperti itu biasanya sudah mulai pertanda adanya karies gigi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah dirasa nyangkut, bau mulut, itu pasti ada karies gigi. Iya. Oh, jadi ciri-cirinya kalau kita karies itu gampang ya dok ya sebenarnya ya. Kalau ada ngenyut, nah itu udah mulai karies ya. Kalau ngenyut itu lain cerita lagi. Dia dari karies menuju lubang. Terus yang kita diemin aja. Terus kadang suka kalau malam hari, poinnya malam hari dia sampai ngenyut, nggak bisa tidur. Nah itu biasanya sudah kena sarafnya. Kalau sudah ngenyut, kena saraf, itu harus benar-benar segera, nggak bisa ditunda lagi. Karena kalau sudah kena saraf, itu tindakannya ada 2 macam. Mau dicabutkah atau dirawat seperti itu. Jadi nggak bisa, dok, gigi saya ngenyut nih semalam, saya mau langsung ditambal aja, nggak bisa. Jadi kita mesti perawatan dulu kayak gitu. Iya. Jadi kalau kita udah ngalamin karies ya mau nggak mau kan ke dokter gigi ya dok ya. Nah itu penanganan yang dokter kasih ke pasien karies ini gimana dok? Sama nggak dengan yang gigi berlubang? Untuk pertama kita kasih mineral dulu ya, misalnya kayak ada kasih fluor. Makanya poin pertama tadi kita kalau misalnya sikat gigi yang cari yang berfluoride gitu, pasta gigi yang berfluoride. Jadi kalau misalnya kariesnya masih hanya kita lewati pakai alat itu hanya lewat dikit aja, itu bisa kita kasih fluor namanya ya, pakai fluor itu bisa. Tapi kalau misalnya kariesnya sudah gripisannya sudah lebar, terus itu menjurus ke lubang, itu kita sambal seperti itu. Iya. Jadi karies ini kalau dibiarin ya lama-lama ya ini ya dok ya.
lubang, Lubang ya sayang dok ya. ya. Jadi kalau Mm-mm. misalnya udah dirasa-rasa seperti yang tadi kita apa ya kita bahas, itu ya baiknya langsung segera ke dokter. Karena Mm-mm. gini, lebih baik kita mencegah, mencegah mengeluarkan biaya yang banyak, gitu ya. Mm-mm. Kalau sudah kena saraf atau lubang besar sekali, itu biaya yang keluar tuh banyak sekali, Mm-mm. gitu. Jadi bukan bukan ke dokter gigi mahal. Iya, mahal. Mahal kalau misalnya perawatannya itu udah yang panjang. Ya mesti bolak-balik gitu. Karena kan ada beberapa diagnosa yang oke, mana nih yang bisa kita langsung tambal atau mana nih yang harus kita rawat dulu. Jadi kalau misalnya sudah dirasa tidak nyaman, mulut sudah mulai bau, makanan nyangkut, toh nggak apa-apa kan kita hanya memeriksa, kita hanya konsultasi. Gigi saya bagaimana dok? Mm-mm. Daripada kita hanya mendiamkan, tahu-taunya di dalam giginya sudah ada apa ya daging tumbuh atau polip atau terus juga gusinya bengkak, wah itu penanganannya panjang kayak gitu. Kalau Mm-mm. sudah seperti itu, biaya yang keluar juga pasti banyak. Itu sayang ya. Jadi Mm-mm. kalau untuk apa ya, ini kan kita edukasi ya. Jadi kalau untuk di daerah, oke lah kalau Bandar Lampung kita banyak dokter gigi. Tapi untuk di daerah terpencil itu kan ada puskesmas. Jadi kita membahas untuk luas ya, untuk di daerah provinsi terutama. Kalau untuk sudah mulai ada karies, kita nggak apa-apa ke puskesmas. Sudah ada keluhan, kita nggak apa-apa ke puskesmas untuk ngecek. Untuk ngecek gigi saya bagaimana, apakah aman, atau misalnya kalau sudah mulai berlubang, langsung segera untuk ada tindakan. Jadi jangan ditahan-tahan. Kadang karena saya banyak pasien-pasien yang dari luar daerah Bandar Lampung, jadi kasusnya tuh udah yang berat-berat. Jadi sayang gitu ya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya udah mulai ada gejala-gejala, baiknya segera ke dokter gigi. Dan tepatnya 6 bulan sekali deh. 6 bulan sekali ke dokter gigi seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah dok, kalau misalkan karies itu sudah berobat ya ke dokter ya, itu dia benar-benar udah bisa berhenti total ya dok, udah proses kariesnya itu dok ya? Bisa, bisa. Asal sudah dibagusin, sudah ada tindakan. Kalau dia kembali lagi ke kebiasaan, yang Mm-mm. males sikat giginya, terus itu juga makannya yang manis-manis juga apa ya, tidak dikurangi, terus Mm-mm. itu eh, apa ya dari makan yang panas langsung minum dingin jangan. Jadi kalau misalnya emang pengen makan bakso nih panas-panas terus kita mau minum es yang dingin, nanti dulu kasih Mm-mm. jarak dulu. Abis makan yang panas-panas minum dulu lah air biasa ya, air putih biasa, terus ke minum dingin itu silahkan gitu. Jadi ada caranya kalau sudah kita perbaiki kariesnya atau lubang, Mm-mm. ya jangan apa ya jangan kembali lagi kebiasaan sebelum dirawat gitu. Jadi nanti terjadi karies sekunder. Nah ini lagi karies Apalagi sekunder ya dok kita ya. karies Jadi sekunder dah. lubang di bawah tambalan seperti itu. Oh. Jadi udah bagus nih, kita udah ditambal nih gigi saya sudah ditambal nih dok. Kok ada hitam-hitam ya di bawah tambalannya? Nah itu namanya karies sekunder seperti itu. Jadi panjang ceritanya karies ini Mbak Jelita. Iya, karya sekunder itu karena dia terjadi karena dia kembali lagi ke kebiasaan dia yang lama itu ya dok ya? Bisa, bisa. Atau bisa jadi iya kembali kebiasaan dia yang lama yang mungkin sikat Mm-mm. giginya tidak maksimal atau juga Mm-mm. dia sikat giginya juga tidak maksimal, sorry, sikat gigi tidak maksimal, terus itu makan juga tidak dijaga ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan karies sekunder. Jadi ada kebocoran dari si tambalan sebelumnya. Seperti itu. Kuman bakterinya masuk loh. Bakteri Mm-mm. penyebab karies ini belum kita bahas ya. Mm-mm. Bakteri yang menyebabkan karies gigi ini adalah Streptococcus mutans. Mm-mm. Gitu. Iya. Nah ya, jadi bakteri itu dia tadi kan bakteri dok ya, bakteri itu ya ketika dia masuk kena gigi itu dia langsung nyebabin karies atau dia ada prosesnya dulu nggak dok? Dia ada prosesnya. Jadi Mm-mm. si Streptococcus mutans ini dia tuh yang mengolah gula sama karbohidrat menjadi cairan asam. Gitu. Mm-mm. Kalau misalnya cairan asam ini kebanyakan, nah ini yang bisa menyebab merusaknya permukaan emal gigi. Seperti itu. Mm.
Mm-mm. Iya. Jahat ini bakterinya. Nah, bakteri. Ya, nah bakteri ini bisa masuk itu lewat apa gitu, Dok? Bisa masuk ke gigi ini? Dari makanan-makanan, makanan yang Makanan-makanan kita itu manis, ya? minuman yang manis itu Streptococcus mutan ini dia yang mengolah gula dan karbohidrat. Karbohidrat ini kan manis, gula pun manis seperti Mm-mm. itu. Nah itu dia Iya. yang namanya bakteri kita nggak bisa ngelihat, kecil Mm-mm. sekali gitu. Jadi dia Mm-mm. meresap ke gigi gitu. Oh iya. Jadi dia bisa dari makanan, dari susu itu juga, Dok Dari ya? pokoknya dari Mm-mm. makanan minuman yang mengandung gula itu yang Mm. bisa menyebabkan adanya Si bakteri bakteri itu masuk ya? Streptococcus mutans. Gitu. Mm-mm. Iya. Nah, jadi ya untuk mencegahnya ya udah sikat gigi aja gitu, Dok. Ya, sikat gigi sih nomor satu sikat gigi. Mm-mm. Walaupun mau dibilang dok, saya sering kok sikat gigi, saya rajin kok sikat gigi, tapi kok saya masih tetap ada lubang. Ya mungkin cara sikat giginya yang harus diubah seperti itu. Mm-mm. Iya, Dok. Nah, ini, Dok, kalau penanganan dari karies itu memang ini, Dok, ya harus ditambal ya, Dok ya? Atau ada cara lain nggak? Ya itu tadi saya sempat Hmm? kita bahas ya. Jadi kalau misalnya kariesnya masih yang eh, kecil atau kita sangkut lewatin pakai alat namanya sonde, kita lewatin dia cuma selewat dikit aja, itu bisa pakai floor Mm. gitu. Bisa ada cairan floor gitu ya, bisa kita kasih ke gigi gitu, cairan floor. Nah, tapi kalau sudah karies ini dia banyak sorry apa ya, lebar, karies ini melebar dan gripisan, itu baiknya kita tambah. Karena kalau misalnya nggak kita tutup, nggak kita perbaiki, nanti makin lama dia makin lebar-lebar dan makin dalam jadinya lubang gigi. Seperti Mhm. itu. Iya, kalau lubang ya masalah baru lagi. Masalah baru lagi. Banyak Iya. PR-nya, jadi ya dari awal Iya. ya harus diperhatikan. Gitu. Iya. Oke, Dokter Aprilia, sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Saya menyampaikan untuk yang nonton, ya mau usia dewasa atau anak-anak atau ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita punya anak balita, diperhatikan karena kalau misalnya sudah ada karies atau lubang gigi, nanti anaknya sulit untuk makan, ngunyah, dan itu mempengaruhi ke gizi anak kita. Dan begitu juga untuk yang dewasa, harus diperhatikan, anak-anak pun juga cara sikat giginya diperhatikan, terus itu sikat gigi lah pagi setelah sarapan, sebaiknya setelah sarapannya jangan sikat gigi dulu saat mandi terus baru sarapan, itu baiknya jangan, karena gigi kita kotor lagi. Dan malam hari sebelum tidur itu sikat gigi. Terus yang terakhir adalah rutin cek ke dokter gigi. Mau gigi kita tidak ada masalah pun, tetap kita harus ngecek. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena mengobati kalau sudah kasusnya sudah, diagnosanya sudah berat, nah itu biaya yang akan dikeluarkan akan banyak sekali. Jadi Mhm. lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati seperti Iya, itu. lebih hemat ya, Dok ya? Lebih hemat. Iya. Oke, Dokter Aprilia, terima kasih banyak, Dok ya, atas waktunya, Iya, Dok. sama. Oke, Mbak Iya. Angelita. Terima Ya, kasih sampai sudah ketemu lagi, Dok ya. diundang. Oke, siap. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Aprilia. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Assalamualaikum.